Ya, ini surat yang paling dulu kepada Bapak Sunarto ini. Ini tanggapan keempat kepada Sunarto bahwa dalam hal ini saya sudah tidak sanggup lagi memperhitungkan dan mempersoalkan soal Cara Indah karena sudah selesai. Jadi saya bahkan hanya cuma memperingatkan kepada Pak Narto waktu itu bahwa ada mata rantai kejahatan yang dilakukan oleh Ibu Indah yang nyaris tidak dapat diputuskan. Lingkaran setan, Pak. Bahwa orang-orang yang tidak berani nageh kepada Indah itu karena dia masih berstatus istri saya. Jadi nanti setelah tidak berstatus istri saya, apakah mereka juga nageh? Jadi saya dengan perceraian ini malah lagi enak ya, kalau Ibu Indah secara sadar dan mandiri melakukan gugat rafa itu secara otomatis, syukur segera melunasi utang-utangnya kepada para pihak. Saya tahu betul bahwa otak licik saudara Indah yang memang ya otak seperti itu, otak udang, semua media tahu, kepolisian juga tahu, polsek juga tahu, dan tentang sepak terjang kenakalannya juga tercatat, maka polisi pun sudah ewoh kepada proses saya untuk memproses Ibu Indah karena mereka tahu, tetapi memang mereka semua menunggu surat yang harus ditandatangani. Jadi semua harus sesuai dengan koridor dan menunggu surat yang harus ditandatangani. Tidak karena itu adalah lembaga resmi atau pegawai negeri, tentunya tidak serta-merta seseorang itu membanggakan dirinya sendiri, tetapi harus melakukan koordinasi dengan organisasi. Jadi seungguh pun itu mungkin adalah izin orang tua atau sepengetahuan orang tua, ya, tetapi kan tidak serta-merta hal itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi walaupun itu izin ibu saya, tetapi juga tidak sepenuhnya adalah itu tanggung jawab saya. Jadi saudara-saudara saya dalam hal ini dari Pak Lek maupun dari keluarga yang lain, semua menjadi tertipu ya, sejak dulu ya. Memang sudah ada sengaja oleh mertua kami akan diceraikan oleh orang tuanya dari sana, dan ini adalah suatu politik yang sudah dirancang oleh ibu mertua jauh hari ya, di mana setiap orang tidak boleh mendekat anaknya, ya, tidak boleh mendekat anaknya, bahkan suaminya sendiri. Entah ada agenda apa, tentunya kita tidak tahu. Yang pasti beberapa kejadian sudah pernah kami alami waktu itu karena saya KKN di rumah mertua. Jadi tahu betul apa dan bagaimana tindakan dan perilaku daripada mertua. Saya tahu betul bahwa otak licik Ibu Indah itu memang otak udang ya. Memang begitu, otak udang, tidak berpikir panjang. Sehingga saya semua LSM Medio, kepolisian Polres tahu, dan sepak terjangnya juga tahu. Semua adalah saling ewoh pekewoh dalam proses, karena saya untuk memproses Ibu Indah, semua mereka tahu, tetapi memang mereka tidak melakukan langkah-langkah karena semua menunggu surat menyurat, atau di situ surat merah, dan saya dengan Ibu Indah sebagai dasar jalan awal pemeriksaan. Dan kepada terkait adanya rekayasa, yaitu ada 3 orang guru di Winong ya, di wilayah Winong. Jadi karena banyaknya korban penipuan, Ibu IWW ini justru seharusnya polisi membuka lebar-lebar dan polisi tidak menutup dan menimbang berat mana antara kasus yang saya alami dan apa yang dilakukan Bu Indah. Baru-baru ini sudah saya lengkapi barang buktinya, yaitu keterangan, karena di situ ada kuota laporan dan draft pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bu Indah kepada saya dan ibu saya terkait
rekayasa penipuan, pencurian, penggelapan, permufakatan jahat dan kata-kata bohong serta percobaan pembunuhan kepada saya dengan cara meracun melalui makanan, minuman, bahkan pengaruh spiritual, hipnotis, preman, kepolisian, internal untuk merekayasa kasus agar fokus kepada saya, dan itu juga berarti bukti positif suatu kejahatan Ibu Indah kepada saya dan kepada keluarga saya yang tidak termaafkan. Bahwa juga semua keluarga sudah merekomendasikan saya untuk menceraikan, tetapi saya menunggu kesadaran istri saya untuk memiliki etikat baik dan perlakuan baik, tidak serta-merta dalam rangka menceraikan semua tidak saya tanggapi, sebab saya punya pedoman tersendiri sebagai bentuk tanggung jawab. Apa yang tidak berguna dan apa yang berguna tidak harus kita buang semua. Jadi kalau tidak berguna, ada tikus di dalam rumah lalu membakar rumah, itu bukan pribadi saya. Saya juga tidak lagi dibuat repot-repot untuk mencatat rekam jejak kejahatan yang dilakukan Ibu Indah, sebab mungkin karena terlalu bernyali maka saya lebih ngeri, saya takut dijadikan mesin ATM untuk membiayai kejahatan saudari Ibu. Jadi saya tidak mau berpikir terlalu repot, saya memang saya sudah lelah dan saya juga tidak kuat punya istri seperti yang dilakukan IWW. Bahwa segala usaha apapun sia-sia saya lakukan, karena saya tidak berdaya lagi dan tidak mampu berpikir sehebat dulu. Justru mungkin sebagai kepala sekolah, saya menghimbau, saya mengajak untuk menyadarkan Ibu Indah dan membina. Itu pun kalau memang bisa dibina, kalau tidak bisa ya dibinasakan saja, kita laporkan sama-sama di kepolisian terkait percabulan, skandal seks yang dilakukan Ibu Indah kepada rekan-rekannya agar diketahui oleh Bupati, Kepala Sekolah Resort Pati, agar SKCK, SKKP dicorek, sebab kelakuannya bejat seperti itu adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum guru, dan itulah pandangan saya kepada IWW. Bahwa artinya saya sudah melepaskan IWW secara baik-baik, secara agama iya, namun finansial siapapun tahu bahwa apa yang dilakukan sejak 2003 itu, bahkan 2008, bahkan 2011, puncaknya terjadi penculikan, perampasan ya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di wilayah Tambaromo. Jadi dalam hal ini melalui Pak Marno, Pak Sunarto, Pak Soeharto, Dinas Pendidikan Tambaromo dan semua yang terkait berhubungan dengan IWW akan diusut semua dengan dalih semua merusak rumah tangga, merusak pagerewut dan merusak perusahaan keluarga dan merusak perkawinan saya, maka saya bukan berkelah dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya bahwa hal itu terutama saya menuntut adalah peristiwanya juga kepada Sunarto SPD yang mengkomandani atau rusaknya tata aturan, rusaknya konsorsium yang saya bangun, dan rusaknya hak sipil saya sebagai kepala keluarga yang dilindungi oleh negara, tetapi dirusak oleh sistem Dinas Pendidikan Tambaromo yang mau tidak mau ya berarti berniat memasung, mensupremasi hukum kepada saya, dan saya yakin hal ini mau tidak mau harus diarahkan seperti apa. Orang kissing saja, leasing atau motor bedotan saja, istri saya diidamkan banyak orang dan ditunggangi banyak kepentingan, hanya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama dan dari hati ke hati, karena tidak ada yang menuntut dari lintas kronologis. Indikasinya adalah oknum perempuan tersebut melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, baik surat-surat berharga maupun talon dan kwitansi milik keluarga, dan saya lalu dibawa lari, digelapkan di rumah saudara Sri Tomo. Saya yakin bapak-bapak akan lebih legowo, rela untuk membantu memecatkan dan memersekusikan atau memperkarakan IWW daripada bapak merelakan pangkatnya sendiri. Jadi saya bawa hal ini
bahwa saya ini apa yang sudah saya ketahui ini dari perkara ini, saya tidak bisa atau tidak pasti untuk menghadapi secara frontal dan waktunya saya untuk menghabisi karirnya. Jadi kalau memang masih mengurus urusan pribadi dan rumah tangga terkait terbuka atau intel dan tim masih saya kerja dan saya kirim, bahwa tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, bahwa cacat secara fisik dan batinnya. Yang kedua adalah perkara lainnya, istri tidak dapat melahirkan keturunan, surat izin persetujuan pegawai yaitu memiliki penghasilan cukup, ada jaminan ganti rugi. Jadi hubungan ini tetap sah dengan alasan seperti itu. Kembalikan kepada kemuliaan rahim seorang wanita bahwa terkait masalah ini WW yang menawarkan izin kepada saudara Dahlan Isnanto. Ya, maka dari itu ini juga kalau Pak Topo doyan dengan persoalan kenakalan anak buah dan ditanggapi persoalan ini meluas karena kegatelan atau kegoblokan kepala-kepala sekolah tersebut, ya monggo lah bagaimana kepala dinas dan kepala sekolah meranahkan atau mengarahkan perkara ini yang pasti akan jadi catatan sejarah dan kodosa institusi. Dan persis suatu surat nanti Pak Topo akan dituntut dan digugat oleh anak-anak saya soal terkait mengaburkan posisi seseorang atau 277 KUHP. Jadi kejadian ini sudah kami sampaikan, ya, dan indikasi-indikasinya sudah semua kira sebagai polisi tahu dan mencium aroma itu, padahal semua pihak tahu bahwa IWW adalah maling, ya, yang ingin melindungi dirinya sebagai maling dan teriak seolah-olah orang lain yang maling. Itu yang dapat kami sampaikan, tentunya atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.